Salam pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali hari ini di dalam program On Target. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang mengucap syukur dalam segala hal. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara pemirsa, dalam ayat firman ini dikatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah merupakan kehendak Allah. Artinya, dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Ayat ini tidak memberi kita pilihan. Jadi, kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, artinya kita sedang tidak berada dalam kehendak Allah atau sedang mengingkari dan melawan kehendak Allah. Saudara pemirsa, kalau kita sedang berada dalam keadaan baik, mungkin baru naik pangkat atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tentu akan mudah untuk kita mengucap syukur. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita sedang mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, misalnya seperti yang baru-baru ini terjadi di kota Jakarta, tiba-tiba rumah kita kebanjiran, atau kita didiagnosa oleh dokter menderita penyakit kanker, atau misalnya orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selamanya. Tentu tidak mudah untuk kita dapat mengucap syukur, atau malah rasanya aneh kalau orang mengungkapkannya dengan rasa syukur. Tetapi bukankah semua itu, situasi tersebut tercakup dalam pengertian segala hal? Artinya, mengucap syukur bukanlah persoalan suasana hati kita, tetapi mengucap syukur dalam segala hal adalah merupakan suatu ketaatan. Dikatakan bahwa mengucap syukur itu merupakan kehendak Allah. Artinya kalau kita tidak mengucap syukur, berarti kita sedang berada dalam keadaan tidak berada dalam kehendak Allah, atau tidak taat dan melawan kehendak Allah, atau mengingkari kehendak Allah dalam hidup kita. Seseorang yang tidak mengucap syukur sedang melakukan pemberontakan halus terhadap Allah. Dan tidak ada pemberontak yang akan mengalami penyertaan Tuhan. Saudara pemirsa, apa sebabnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal yang begitu rasanya bertentangan dengan perasaan dan naluri kita? Kalau kita mengerti suatu alasan di balik perintah, akan lebih mudah kita untuk menjalankannya. Di sini kita akan belajar ada dua alasan yang penting mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Pertama, karena kita percaya bahwa Allah tetap berdaulat dalam situasi apapun dalam hidup kita. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat kisah dari Yusuf. Bagaimana Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, sampai kakak-kakaknya mau membunuhnya, yang akhirnya Yusuf dijual ke dalam perbudakan di Mesir. Yang kemudian dalam perjalanannya dimasukkan dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar, padahal dia tidak berbuat salah. Dari kitab Kejadian kita bisa melihat bagaimana dari usia 17 sampai 30 tahun hidup Yusuf tidak pernah lepas dari masalah dan hal-hal buruk terus saja menimpanya. Tapi dari semua itu, kita tidak pernah melihat Yusuf bersungut-sungut atau mengeluh. Bahkan di akhir semua itu, kita dapat lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya yang sudah menjual dia, dan kakak-kakaknya merasa menyesal atas perbuatan mereka, tetapi Yusuf berkata,
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan suatu kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf harus menjalani semua kejahatan yang menimpanya, yang akhirnya membawa dia kepada kedudukan sebagai orang yang paling penting di Mesir setelah Firaun. Tujuan dari segala hal buruk yang dialaminya adalah agar Yusuf berada di dalam posisi yang dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan suatu bangsa. Dari hal ini kita dapat belajar dan percaya bahwa di balik semua hal buruk yang sedang menimpa kita, bahwa Allah berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Hal inilah yang memampukan kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Alasan kedua, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal adalah untuk mematahkan tujuan iblis yang ingin membuat kita berontak terhadap Allah. Tidak ada tokoh lain dalam Alkitab yang mengalami hal seburuk apa yang dialami Ayub dalam hidupnya. Dapat kita bayangkan bagaimana dalam waktu sehari Ayub menerima 4 pesan, masing-masing membawa berita terpisah tentang ternaknya, hambanya, dan ke-10 anak-anaknya. Dalam sehari Ayub harus kehilangan semuanya, bahkan harta bendanya. Dan seolah-olah itu belum cukup parah, Ayub yang sedang berduka cita tiba-tiba menderita penyakit kulit yang mengerikan. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk melihat apa yang sedang terjadi di balik tabir kisah ini, tetapi Ayub tidak. Kita tahu bahwa semua itu adalah ulah si jahat. Iblis mendatangkan semua itu hanya untuk satu tujuan, yaitu membuat Ayub mengutuk Allah. Kisah ini saudara pemirsa dapat baca di dalam Ayub 1 ayat 7-12. Dan ternyata tujuan iblis tercapai dalam diri istri Ayub. Istri Ayub bersungut-sungut dengan berkata, "Kutuklah Allah dan mati saja." Istri Ayub jatuh ke dalam rencana dan jerat iblis. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, saat malapetaka dan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, yang diinginkan iblis adalah supaya kita menggerutu, memberontak, dan mengutuk Allah. Tidak mungkin sepanjang hidup kita dapat bebas dari cobaan atau penderitaan. Sehingga dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita sebenarnya sedang mengalahkan tujuan iblis dalam hidup kita. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, kalau kita oleh kasih karunia Allah dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal, maka iblis tidak akan punya pegangan atas kita sama sekali. Dengan cara demikian, kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin.